kepada Alkitabmu itu. Rusak itu, nggak benar itu. Ini yang benar, Al-Quran ini. Ajarkan Al-Quran itu. Saya senang. Nggak marah saya. Oke, baik. Kalau begitu izinkan saya Pak Lamson bahwa Nah, silakan Pak Andi. Al-Quran itu memang benar karena terbukti datangnya dari Allah Nah, Subhanahu wa mengajarkan kepada taala. saya. Ya, tolong didengarkan dulu. Di sana dijelaskan bagaimana tauhid yang jelas itu, bahwa qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, begitu. Itu inti tauhidnya, bahwa itu dengarlah itu bahwa Tuhan kita satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada yang setara dengan Dia, kan begitu. Nah, itulah semoga saja kedepannya Pak Lamson benar-benar menyembah kepada Sang Pencipta yang benar itu, yang menurunkan wahyu kepada para nabi. Mudah-mudahan Pak Lamson bisa mendengarkan ini, begitu ya. Itu sih ajaran Al-Quran yang saya berikan sebagai bentuk toleransi kepada Anda. Mau menerima silakan, mau menolak ya silakan. Kira-kira begitu Bapak. Terima kasih Pak Andi. Jadi Anda berarti sudah tahu kalau Alkitab sudah palsu itu jangan diajarkan kepada saya lagi, supaya saya seneng. Karena walaupun saya ikutin ajarannya, Alkitab yang palsu itu tetap juga saya ke neraka soalnya kan. Belum Ajarkanlah sembuh dia ternyata. lebih bagus, saya senang. Ya, terima kasih ya. Baik. Terima kasih Pak Andi. Iya, Saya Pak. kan senang. Iya, Ya kan? Iya, Kedua, begitu. Bapak, kita sudah pernah ketemu diskusi, Bapak. Kedua adalah bahwa kami Muslim itu, Bapak dengerin dulu, Bapak. Kami Muslim tidak pernah mengatakan Bible itu palsu. Lah itu siapa tuh? Orang tua satu ini? Orang Pekanbaru ini? Pak Desugi nggak pernah mengatakan palsu, enggak. Tidak palsu, tapi penulis siapa? Kalau tidak tahu penulisnya, kenapa kamu percaya kepada yang tidak tahu penulisnya? Bentar, aku ada telepon. Percaya kepada kitab saya lagi. Ajarkan Al-Quranmu, kan begitu bagusnya. Mestinya juga, Opa, kalau begitu mungkin ada jawabannya. Nggak Ya. bisa lagi dijawab karena memang sudah dibuktikan palsu. Ya udah, saya ngalah. Ngapain saya bantah-bantah? Dia lebih pintar daripada saya soalnya. Kalau begitu bisa nggak saya kembalikan Pak Lamson sebagaimana bayi yang baru lahir, mau nggak Pak Lamson? Loh, bagaimana bisa? Nggak mungkin lah. Saya jadi bayar orang sudah tua begini, sudah mau bau tanah. Maksudnya itu bukan fisiknya Pak Lamson, tapi dosa-dosanya kembali seperti suci, kertas tidak ada tulisannya. Emang kamu bisa menghapus dosa? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan hati yang ikhlas mendapat hidayah, insya Allah. Kata siapa itu? Kata siapa? Ya kata saya kan barusan. Oh, kamu siapa ngangkat menjadi nabi saya? Nggak bisa dong. Empat Tuhan kamu atau apa? Iya, karena selama ini ya Pak Lamson ya, orang di luar Islam itu dikatakan, mohon maaf ya, itu kafir, artinya mengingkari, menanam kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa sebelum mengikuti, kalau saya belum percaya, saya mana bisa saya ngikutin. Harus hal-hal yang saya percayai baru saya lakukan. Kalau saya belum percaya bagaimana? Makanya buktikan kebenaran Al-Quran itu kepada saya, supaya bisa mengucapkan kalimat syahadat. Itu perkataan siapa, perintah siapa? Kalau perintahmu saya kan nggak mau. Orang baru lahir kemarin, sama-sama kita baru lahir kok. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu ilham? Gitu. Tadi barusan kita bahas perintahnya di dalam surat Taha 14 itu, di sana jelas itu Allah Subhanahu wa taala itu disembah, begitu. Tidak ada Tuhan selain Allah, kan begitu. Satu. Pak Lamson selama ini kalau Anda memang yakin dengan Bible-nya, yakin dengan ajarannya, kan singgung benar saya, kan sudah nggak benar itu benar saya, Pak Andi. Jangan singgung lagi. Ajarkan Al-Quran kalau ada hal yang tidak sama. Nah, kalau Bible itu buang jauh-jauh. Iya. Kalau menurut Opa itu nggak bagus, kenapa Opa masih happy di sana? Kenapa nggak mencari yang benar gitu loh, Pak? Ajarannya dalam pikiran, ajarannya terbukti benar soalnya, tapi kamu kan sudah mengatakan tidak benar. Kamu sudah buktikan, saya bantah, kamu nggak terima. Pak Lamson, ajaran Islam itu paling benar. Iya, makanya saya ikutin dulu kamu bagaimana sih benarnya ajaran Islam itu di mana sampai di mana. Saya tanya dulu kamu gitu. Makanya saya ikutin ajarannya bagaimana sampai di mana ajarannya baru saya tahu. Kalau kamu Al-Quran itu benar, hanya ngomong tok nggak ada bukti-bukti nanti saya ketemukan, mana bisa saya percaya, Pak Andi, kan begitu. Anda minta bukti apa Pak Lamson? Rukun Islam itu jelas ada 5 ya Pak Lamson ya. Pertama itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa, dan mengerjakan haji. Ya. Itu rukunnya harus masuk dulu di sini gitu loh.
Iya, dapat dari mana itu? Ajaran siapa itu? Ajaran dari Allah Subhanahu wa taala rukun Islam itu, Dari Bapak. siapa? Kepada Kepada seluruh Andi. umat, kepada seluruh umat manusia, Bapak. Kenapa sama saya nggak tahu tuh manusia kan manusia Ya juga, nggak pernah. ayyuhallazina, Udah dibilangin jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi, nekat. ya ayyuhan nas. Hmm. Pak Lamsan, ya ayyuhan Dibuktikan nas. kebenarannya tahun segini. Ini tadi yang ngomong kepadanya. Kamu bilang semua manusia. Saya kan manusia juga, Pak Handi. Belum pernah saya dengar begitu. Allah Subhanahu wa taala berkata begitu kepada saya. Belum pernah. Karena Enggak. Pak Lamsan enggak mau membuka telinga mendengarkan Bagaimana sih? ceramah-ceramah itu. Telinga saya itu masih cerdas, Pak Handi. Masih cerdas, masih terang telinga saya. Belum pernah Allah berkata seperti itu kepada saya. Sudah dibilang jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi, nekat. Para nabi saja Pak Lamsan, bukan Allah sendiri langsung berbicara kepada nabi itu melalui malaikatnya, Pak Lamsan. Siapa Pak Lamsan mau Nabi berbicara mana? langsung sama sang pencipta? Nggak bisa Pak Lamsan. Nggak bisa. Nabi di luar Alkitab kan. Makanya jangan bilang nabi-nabi yang ikut di dalam kita itu ya, beda itu, pasti beda. Jangan samakan Alkitab saya dengan Al-Quran. Beda ajarannya Saya kan. enggak. Jadi ajarkan dia ajaran Al-Quran. Nabi-nabi di Al-Quran aja diajarkan kepada saya, jangan nabi-nabi di Alkitab. Iya. Ya. Jadi jelas sekali itu Matius 7 nomor 6 tadi itu ya. Pak Lamsan nanti baca apa isi Pada Matius 7 nomor 6 nomor kan kita nggak benar, kita nggak percaya kepada loh. Inilah kan sudah Matius 7 Oke, nomor oke, 6 oke. itu siapa penulisnya? Siapa penulis seperti itu? Kan tidak tahu siapa penulisnya, nggak jelas itu. Katanya Kenapa kamu Matius, percaya kepada Matius? bukan Matius yang nulis. Iya, makanya nggak tahu siapa penulisnya, nggak tahu kan? Makanya jangan percaya kepada yang Ada tidak tahu dua, penulisnya. Pak Lamsan, izin ya. Di sana ada dua Matius, Hmm. ada Matius pemungut cukai. Nggak tahu yang mana yang nulis. Itu dua-duanya tidak benar karena tidak tahu siapa penulisnya, ya kan? Dua-duanya tidak benar. Bohong semua itu. Makanya Buset. jangan disinggung ke sana, yang benar Al-Quranmu. Bohong semua. Al-Quran Ya. siapa penulisnya kan udah tahu. Siapa penulis Al-Quran siapa? Allah. Kapan ditulisnya di mana? Kan harus kamu jelaskan dulu supaya tahu, supaya saya percaya kepada Al-Quranmu dulu. Jangan ajarkan dulu. Oh, sejarahnya begini sejarahnya. Tapi Pak Ketemu Lamsan dengan Allah kok- di mana? Opa, udah tahu bohong kenapa masih diimani, Opa? Loh, Ah, kan kamu tidak terima saya. Jangan tanya itu lagi. Itu dalam pikiran saya. Jangan kamu tanya itu. Oh. Karena memang ada banyak sejarah penulisnya ada yang benar. Tapi kamu nggak percaya itu. Penulis-penulis Yesus tersalib itu banyak, bukan Alkitab saja. Ya di luar Alkitab banyak penulis Yesus walaupun motifnya beda. Ada yang Iya. menyalahkan, ada yang macam-macam. Tapi Baik. tentang orang yang pernah tersalib banyak kitab-kitab. Ya, Oke. jadi Opa. bukan Alkitab saja. Artinya banyak memberitakan seseorang itu walaupun beda-beda berita. Oke, Opa, Tapi Opa. Gini, Opa. ada peristiwa. Alkitab saya Opa. benar. Opa bisa menghirup udara segar di Bekasi, bisa menikmati kemerdekaan di Republik ini, bisa bebas kemana-mana tanpa ada ancaman apapun, begitu ya. Bebas Anda berapa saja, yang penting terukur sesuai undang-undang yang berlaku kan begitu. Ini karena mukjizat Al-Quran itu yang bisa mengusir penjajah. Apakah Pak Lamsen tidak menyadari itu sekian lama hidup di Republik yang aman sentosa ini, Pak Lamsen? Oh, Pak Andi, maaf. Saya sudah tua begini, saya belum pernah itu mengusir penjajah. Itu ajaran dari mana kamu dapat itu? Sejarah mana itu? Nah, Baik, inilah yang selalu yang bikin rusak inilah. Oke. Di sejarah mana pun dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi saya pernah duduk juga. Sejarahnya tidak pernah ajar kejabat Al-Quran mengusir penjajah dari Indonesia ini. Ajaran dari mana kamu dapat itu? Oke, baik. Saya jawab ya. Bukan Hmm. Al-Quran yang mengusir, Pak. Karena apa? Yang dengerin dulu, Kejabat Pak. Al-Quran Oh, Pak, yang dengerin. Bukan, kejabat dengerin Al-Quran dulu, mengusir. Pak. Oh, Pak. Dengarkan aku Nah. dulu. Iya, sekarang lah. Belanda itu menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun, gitu ya. Nah, itu Belanda betul. ini Ya. bersama masuk misionarisnya yang kita kenal juga ada Leckdecker, Van Dijk itu semuanya Maaf, itu. Pandi, jangan salah ngomong. Pandi, diam dulu. Saya patah itu. Ya. Belanda itu tidak
Apa makan nasi tuh? Nah, supaya ini penjajah kita usir, para pejuang-pejuang kita itu Pak Lamson, semuanya hampir 99,9% agama Islam. Oke. Nah, agama Islam itu landasannya patokannya adalah Al-Quran dan hadis. Mereka ini rajin beribadah. Mereka ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allahu Akbar, dengan sebatang memeruncing, Belanda ini diusir kemudian. Kan begitu ya Pak Lamson ya. Ini jelas loh ini. Sorry, Ini bohong-bohongan kita Pak Lamson ya. Nanti saya lupa. Ya, silakan. Udah? Saya mengakui memang Indonesia ini penduduknya 99% beragama Islam. Benar. Tapi orang Belanda pun datang ke sini bukan berdasarkan Alkitab, bukan ajaran Kristen. Orang Belanda itu bukan membawakan agama, tidak. Tapi maksud dan tujuannya adalah untuk menjaga. Karena ajaran Alkitabnya orang Kristen tidak boleh menyakiti hati orang, tidak boleh merugikan orang, tidak boleh membunuh. Belanda nyatanya apa? Berperang, dipaksa Rodi mengambil yang bukan haknya. Tapi Alkitabnya kan bukan, tidak ada seperti itu. Artinya Bacain ulangan Bang Andi, ulangan 20 Bang Andi. Iya, saya paham. Bentar dulu Jadi Pak jangan Sugi. disengaja, ya. Ya, saya paham. Ajaran Alkitab dengan praktek orang Belanda itu bertolak belakang. Cuma mengikut Belanda, ya. Bos, diam dong. Rakyat Belanda itu saya bisa ngomong nggak? Ya bisa Pak. Silakan. Nah gimana? Ngomong, kawan. Aduh, hostnya ya ngomong. Dimiut host berisik. Iya. Lanjut Pak Lamson. Lanjut. Jadi kalau memang baik, Pandi kamu orangnya baik sebetulnya ya. Tapi kalau dirusak-rusak begini kan nggak enak juga. Enggak, ini saya tegur Nah, orang kenapa yang saya bisa- berisik. Saya tegur orang berisik supaya Pak Lamson nggak keganggu bicara, Bono. Jadi Dilanjut. begini Pak Andi ya. Dengarlah Pak Andi. Ya. Jadi orang Belanda itu bukan membawa ajaran agama. Dia bermaksud untuk merampok, berperang, membunuh manusia. Sementara Alkitab itu jangan membunuh, jangan menyakiti hati orang, kasih sayang kepada manusia. Kan sudah bertolak belakang. Jadi negara atau kerajaan bertolak belakang dengan Alkitabnya. Memang pengikut Belanda itu, anggota Belanda, rakyat Belanda itu orang Kristen. Tapi yang datang ke sini bukan Kristennya, negaranya atau kerajaan yang datang, bukan Kristennya. Begitu. Oke, Jadi gantian ya. agama dengan negara itu tidak boleh gabung, berpisah itu. Tidak bisa digabung itu. Karena negara Oke. itu bisa membunuh, bisa berperang. Ya, kalau Oke. Alkitab tidak bisa. Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan berzina. Tentara berzina, membunuh. Kan sudah bertolak belakang Pak Andi. Begitu Pak Andi. Baik, gantian ya. Pak Pandi. Sebentar Saya Pak mau Jordan. tanya dulu teman saya ini Pak. Tar dulu Pak Jordan. Pak Lamsen, sebentar saya dulu Pak. Saya gini. Anda aja Pak diskusi Lamsen, sama Pak Lamson kalau gitu. sebentar aja. Saya cuma apa kok Pak. Tadi Pak Sugi motong-motong gimana itu Pak? Ya ke saya dulu sama Pak Lamson, nanti habis ini Pak Jordan kan gitu. Ini Iya. topiknya nanti melebar Pak. Oke, izin ya Pak Jordan ya. Jadi begini Ova, kalau Opa membedakan antara Belanda yang beragama Kristen dengan siapa yang bawa Bible, yaitu terserah Opa memberi statement seperti apa. Yang jelas Belanda masuk ke Nusantara itu ada 3G Pak. Gold, Glory, dan Gospel. Gold, Glory, dan Gospel. Istilah kerja Rodi juga itu dibawa oleh Belanda. Nanti juga ada di kitab Anda. Nanti saya sebutin, nanti nggak enak, dengerin baik-baik. Saya belum selesai. Belanda itu Sampai sini dulu Pak Andi. Biar bisa jawab. Andi, saya belum kelar Andi. Pak. Bentar dulu. Ya, Tadi Anda panjang itu nggak dipotong-potong. Nggak usah dipotong dulu. Belanda Silakan itu Bang Andi. membawa jika Biarin, Pak. tadi kan Sebentar Pak Lamson ya. gantian. Saya- Pak Lamson gantian. Pandi. Dengar dulu. Iya, nggak Pandi. apa-apa, biarin. Saya bisa Ya baru dia ngaku di sini. Islam. Baru dia. Pandi. Ya. Jangan panjang-panjang. Saya Ya. bisa ngaku saya orang Islam, ya. Ah, Tapi saya tidak sholat, saya mencuri, saya tidak puasa, saya makan babi. Tapi saya kesana-sana
saya Islam. Benar nggak itu? Nggak bener, Pak. Benar nggak? Nggak bener. Jadi Belanda itu gitu juga. Saya itu bawa atas nama Tuhan orang Kristen, saya bawa Kristen katanya. Tapi kelakuannya kamu lihat nggak? Oke, baik. Membunuh, Oke. menjadi- Kasih ulangan Bang Andi, kasih ulangan Bang Andi. Iya, iya. Oke. Ya. Pak, Gitu. sebelum saya lanjut, Jadi, saya Pak jangan Lamsan. percaya dari omongannya atau statementnya, percayalah dari kelakuannya. Oke, Lihat oke, tindakan oke. apa. Baik, Pak Lamsan, sebelum saya lanjut, saya klarifikasi dulu. Yang membawa Bible masuk Nusantara bangsa apa, Pak Lamsan? Dia bukan bangsa, rakyatnya yang beragama. Ya, Bukan rakyat- bangsa yang beragama, bukan. Ya, rakyat apa? Iya rakyatnya. Rakyat Belanda. Belanda. Pintar. Tapi dia itu Nggak usah bukan pakai membawa tapi. agama, tapi dia beragama. Nggak usah pakai tapi, Pak. Nah, Artinya beda. sejarah. Jadi Pak Lamsan izin, agamanya saya itu lagi. Saya Iya. lagi. Ya, Artinya adalah silakan. artinya adalah tidak bisa dibantahkan bahwa yang membawa Bible ke Nusantara itu Belanda. Ya, dengan bukan glory. negaranya. Bukan, Portugis, Aduh, saya Pak, belum bukan Belanda. Dengerin dulu Bapak. Portugis itu membawa Katolik di daerah timur, Belanda di seluruh Nusantara. Pak, nggak sejarah begini di dalam kepala saya loh ya. Jadi saya lanjutin dulu, jangan ditutup, jangan dipotong. Jadi Belanda itu dengan istilah kerja rodi, ada gold, glory, dan gospel, gitu ya. Jelas di sana. Opa juga mengakui bahwa yang membawa Bible ke Nusantara itu orang Belanda. Mau dia berbangsa, mau dia rakyat Belanda, is okay. Bible pertama kali diterjemahkan ke bahasa Melayu itu masih Bible berbahasa Belanda. Jadi seluruh dunia tahu bahwa yang membawa Bible adalah orang Belanda. Yang membangun gereja pertama kali di Republik ini Portugis memang. Kemudian disambung oleh Inggris, kemudian disambung oleh Belanda. Gitu ya. Jadi mereka-mereka inilah yang membangun gereja. Peninggalannya masih ada di depan mata. Mari kita cek. Kalau Pak Lamsin tadi membedakan antara agamanya dengan personalnya begitu. Tapi kelakuan Oke. Belanda Sampai ini sini dulu, Pandi. satu lagi Pak. Pandi. 2 menit. Yang terlalu Kelakuan- panjang Ya, Nggak bisa jawab. kelakuan Belanda ini identik dengan data yang saya bacakan berikut. Apabila, Andi. aduh, apabila, Suaraku bocor ya, tes. Ya, lanjut. oh, ya Allah ya Rasul. Apabila saya kutip suatu data, apabila kau masuk suatu kota, ajaklah berdamai di sana. Apabila dia tidak mau berdamai, jadikanlah dia budakmu dan ajak dia kerja. Salah Bang Andi, bukan begitu. Ya kurang lebih begitulah. Jangan Bukan disamain, kalau Pak De. dia mau berdamai jadikan budak, kalau nggak Iya. mau damai tumpas gitu. Iya, jangan disamain. Nanti benar-benar kita kutip gitu loh ya. Nanti kalau minta aslinya saya bacain gitu kan. Jadi kalau dia berdamai jadi budak kerja rodi dan seterusnya. Jadi budak. Kemudian kalau dia melawan, tumpaslah mereka semua ini gitu loh. Jadi identik memang gitu loh Pak Lamsan. Kira-kira begitu. Nanti kalau lebih lengkapnya ini data apa enggak saya kasih datanya. Di U21 gitu Pak Lamsan. Silakan. Sudah Pak Andi. Ya sudah. Jadi data kamu ambil itu, kamu ikut kami, tidak ada tidak ada Kena repot. Aku tutup dulu, kena repot tadi, sorry. Kena repot bang, sebentar. Kena repot, sorry, kena repot. Aku keluar dulu.
takut di itu kalau enggak. Tadi Pak Lamsen tuh yang itu Bunda. Bicara ini tadi kan. Ya. Bentar coba Pak Lamsen keluar. Pak Lamsen keluar TikTok dulu masuk lagi. Pak Lamsennya keluar Soalnya- TikTok dulu. Gimana ya? Aduh, sebenarnya. Heeh. Kalau Wah, sudah repot Bang. Di Bennett aku besok. maksud saya kalau begitu jangan terlalu banyak suara kan begitu. Heeh. Perhatikan di momen di mana kita harus memberikan argumentasi begitu. Iya ya Bang. Gitu terlalu Bang, iya, Bang. agak berisik tadi gitu. Oh Pak ini orangnya baik loh. Bocor mikrofonnya coba aku sekarang tesnya ya. Tes ada suara nggak? Iya ada. Bagus. Bagus. Mungkin itu. Ini sekarang tadi aku ngomong dengar nggak nih Bang? Aku panggil ya Bang Andi ya. Dengar. Bang Andi. Dengar nggak? Dengar. Aduh. Oh bocor berarti mikrofonnya. Pantes. Ya. Sorry. Lanjut. Tadi Pak Desugi tadi ngomong terus ANJING. Itu kena repot. Itu ngomong itunya Pak Lamsen tadi keluar TikTok. Pak Lamsen nggak kena ya? Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh Mbak warahmatullahi Josel. Mbak Iya. Josel, aku akun yang ketiganya direpot, makanya Mbak Josel nggak ketemu aku. Ya nggak usah Iya, dibahas ini repot-repot sekarang lah. aja. Kembali ke topik lah. Oke. Iya lanjut silakan lanjut. Lanjut Bang Andi. Opa lanjut lagi Opa, apa yang mau disampaikan Opa? Dengar suara saya? Ya silakan Opa. Begini Pak Andi, Ya. kalau baca Alkitab saya itu tidak boleh satu ayat. Kita harus baca satu pasal atau satu perikop. Jadi bisa kita simpulkan. Jadi yang bikin repot kami ini menghadapi teman-teman Islam, diambil satu ayat lalu dijelaskan lalu disimpulkan. Padahal di Alkitab kami itu jangan membunuh, kasihi sama manusia, tolong orang susah. Masa disuruh suruh perang apa segala macam? Kenapa? Ada maksudnya itu, kita baca secara utuh, jangan langsung disimpulkan. Jadi kami merasa tidak enak seperti itu Pak Andi ya. Oke. Halo, dengar nggak? Oke dengar. Nah, di Alkitab itu intinya adalah 10 perintah Tuhan ya. Ada 10 perintah Tuhan. Yang melanggar ini adalah dosa. Inilah sebabnya Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia akibat dosa itu. Dan begitu tebal Alkitab ini, semua ini penjelasan tentang pelanggaran dan melakukan 10 perintah Tuhan ini. Sampai tebal begitu. Jadi di situ kan sudah dikatakan, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berbohong, jangan menyakiti orang, ya kan? Tapi kalau disuruh berperang lagi, kalau disuruh apa? Maksudnya itu baca dari atas sampai ke bawah. Jadi yang melanggar 10 perintah Tuhan ini satu pun dilanggar, sama melanggar semua. Kata Alkitab seperti itu. Jadi tidak boleh menyebutkan seperti itu Pak Pandi ya. Iya silakan Pak. Ya, terima kasih itu aja. Ya baik gantian ya. Oh, terima kasih. Jadi begini ya. Aduh. Suaranya bocor loh. Aduh anak kecil lagi aduh. Iya nih aku udah di mute ini bocor. Udah ku mute ini hostnya udah bocor. Coba lanjut. Pakai mic itu loh, colok mic yang tidak berfungsi gitu, selesaikan. Udah di mute akunya Bang Andi. Ini bocor mungkin. Kok bisa begitu ya? Udah ku mute akunya. Jadinya kita nggak konsen ngomong, serius. Iya lanjut. Pertama Silakan. kita ini ngomong tanpa konsep, semua dari kepala. Nah, kalau kita sudah terstruktur, terus ada gangguan, hilang semua kan gitu. Jadi nggak enak banget gitu, serius. Kalau kecuali ngobrol biasa. Jadi gini Pak Lamsen ya, dalam hal berdiskusi itu, Anda bertanya tentang Islam misalnya, kami tidak membaca semua Al-Quran itu untuk menjawab. Ada poin-poinnya di sana begitu. Begitu juga Bible. Dalam hal pertanyaan, tidak Anda mungkin membaca kejadian sampai Wahyu begitu. Memang ada data itu terstruktur dari atas ke bawah. Tapi poinnya ada di situ gitu loh. Itu satu penjelasannya. Jadi kalau bisa dipersingkat, ngapain diperpanjang? Kan gitu kalau berdiskusi. Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Diskusikan gitu.
Ya kembali aja ke kejadian yang Pak. Oke. Ya sebentar Pak Lamsan belum kelar. Oke, Menurut Pak sebentar Lamsan, lagi. apakah 10 perintah Tuhan Sebentar. itu menurut Pak Lamsan itu Kristen konsisten menjalankan 10 perintah Tuhan itu Pak Lamsan? Silakan. Oke, oke, sejawab dulu ya. Iya. Jangan terlalu panjang ya. Iya ya. Pak Andi, Al-Quran dengan Alkitab itu bertolak belakang ajarannya. Jangan disamakan, ya Pak Andi ya. Iya. Jangan disamakan. Alkitab ini, halo. Ya Halo. silakan Pak. Nah, Alkitab ini yang dipermasalahkan adalah tentang 10 perintah Tuhan. Yang melanggar inilah sebabnya manusia itu bisa dapat penyakit, dapat kesulitan, dan mati kekal. Jadi begitu tebal Alkitab ini, itu hanya memberitahukan pelanggaran-pelanggaran. Ada yang mengikuti, ada macam-macam kelakuan, ada yang memerintahkan begini, ada yang begini. Itu menjelaskan betapa ngerinya, betapa buruknya dosa itu, berapa jahatnya manusia itu kemarin-kemarin sebelum melanggar peraturan Tuhan. Itu yang ditunjukkan Alkitab. Jadi patokannya hanyalah inti ajaran Alkitab itu hanyalah 10 perintah Tuhan. Masalah itu semua ajaran-ajaran Alkitab mengarah kepada 10 perintah Tuhan, kepada 10 perintah Tuhan. Oke. Jadi walaupun ada perintah tadi, bunuh mereka, bikin jadi babu, apa segala macam kalau tidak mau menurut kamu. Ya katanya kan? Iya. Itu ada masalahnya. Kenapa? Kita harus baca dari atas sampai ke bawah. Apa ajarannya? Karena Alkitab ini dikatakan untuk mengajar orang ke dalam kebenaran, untuk meluruskan kelakuan orang dalam kebenaran. Jadi kalau disuruh membunuh, disuruh jadi meminta jatah begitu, kan itu preman namanya. Jadi inti Alkitab itu mengatakan supaya jangan jadi preman. Kok jadi suruh jadi preman? Jadi bertolak belakang kan tidak mungkin ajaran Tuhan bertolak belakang. Jadi makanya dibaca dengan baik-baik, dipahami dengan baik, jangan langsung disempurnakan atau disimpulkan seperti itu. Jadi itu dasar orang Belanda datang membunuh ke Indonesia. Terserah kamu lah kalau gitu. Kalau kami tidak seperti itu cara membaca Alkitab. Terima kasih. Oke. Begini Pak Lamsan, di Ulangan 20 itu 1-20 perikopnya itu hukum perang Pak Lamsan. Hukum perang itu perikopnya terstruktur 1 sampai akhir gitu loh. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu itu loh, dan engkau melihat kuda dan kereta yakni tentara yang lebih banyak lari. Jadi di sana jelas gitu loh hukum perang gitu. Nah hukum perangnya kok kayak gitu dipraktekkan Belanda waktu masuk Nusantara. Sudah Kan itu. sedikit aja Pak, nanti biar bisa menjelaskan. Belum Begini, Pak. belum Pak Lamsan. Nah, Segitu dulu aja supaya sedikit tapi bermanfaat. iya, Sedikit iya. bermanfaat. Ya, silakan. Nah, jadi di Alkitab itu ada 2 macam hukum, ya, hukum Taurat itu. Taurat yang dikirimkan oleh Tuhan dan dituliskan langsung oleh jari Tuhan, itu ke batu itu yaitu 10 perintah Tuhan. Ada Taurat yang ditulis Musa, itu perintah Tuhan juga. Itu sesuai dengan keinginan manusia. Sedangkan Taurat Tuhan itu bertolak belakang dengan keinginan manusia. Nah, jadi Taurat yang ditulis oleh Musa ini cocok dan suka manusia melakukannya seperti itu. Dan inilah yang bikin masalah-masalah itu yang ditunjukkan oleh Musa ini. Dan ini kelihatan dan berlaku zaman Israel. Dan akibatnya apa? Ribut sana, ribut sini, susah sana, susah sini. Lalu Tuhan tunjukkan betapa indahnya hukum kasih, yaitu 10 perintah Tuhan itu. Jadi Alkitab itu menunjukkan 2 hukum. Hukum kesukaan manusia dan hukum kesukaan Tuhan. Jadi supaya manusia itu bisa membandingkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Hukum Tuhan kah atau hukum yang kesukaan manusia. Itu Pak Andi. Karena keinginan Tuhan dan keinginan manusia itu belakang. Terima kasih. Oke. Jadi Ulangan 20 ini identik sekali apa yang pernah dilakukan oleh Belanda selama ada di Nusantara. Sangat identik sekali. Ya. Sangat gitu. Tapi, Saya dulu Pak Lamsan. Saya dulu Pak. Saya belum kelar. Saya gantian Pak. Bentar. Saya tidak tahu apakah Belanda menggunakan ayat itu supaya dia berperang, supaya membenarkan kelakuannya. Tapi kalau memang itu digunakan, sangatlah goblok orang Belanda itu. Tidak mengerti Alkitabnya. Kalau memang itu digunakan. Tapi kalau orang Belanda yang pintar, pasti mengikuti 10 perintah Tuhan. Hukum kasih, bukan hukum perang. Terima kasih. Begini Pak ya. Yang jelas sangat identik sekali, terutama yang mengenai istilah kerja rodi
Istilah kerja rodi itu kerja paksa, tidak digaji. Kemudian di Bible itu ada istilah kerja rodi gitu loh. Identik sekali gitu loh Pak Lamsan. Identik Nah, itu kan kejahatan. gitu ya. Iya. Iya, betul. Artinya adalah Belanda ini mempergunakan itu. Iya, betul. Betul. Makanya jangan ikut orang Belanda. Ikuti Alkitab. Tapi persoalannya Belanda pakai Bible ini. Karena dia Orang sendiri yang Belanda bawa. itu jangan ikut orang Belanda. Kita baca Alkitab kita aja, Bible kita itu apa. Baik. Karena Belanda itu mungkin ambil satu ayat seperti Handi, lalu disimpulkan, oh ini ada satu ayat mengatakan kita dibenarkan untuk membunuh, dibenarkan memperkosa, dibenarkan mencuri. Nah, padahal dia tidak tahu di dalam 10 perintah Tuhan itu dilarang membunuh, dilarang memperkosa, dilarang berbohong. Nah, begitu Pak Andi. Jadi jangan ikut orang Belanda mengutip ayat sepotong-sepotong itu. Ikutilah Yang paling yang disisa itu di 14-nya hanya perempuan, anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jaran itu boleh kau rampas bagimu sendiri gitu. Jadi perempuan boleh dirampas. Iya, makanya orang Belanda jangan ikutin. Saya tidak ikutin orang Belanda. Pendeta saya tidak ikutin Pak Andi. Iya. Pendeta saya tidak ikut. Tapi Pendeta banyak pencuri. persoalannya ya, tindak tanduk Belanda masuk Nusantara kok sama banget di ulangan ini gitu loh. Kok bisa gitu ya? Iya, makanya kita perangi orang Belanda karena dia salah gunakan Alkitab itu. Saya juga tidak setuju karena tidak sesuai dengan Alkitab. Begitu Pak Andi, sama kita suara. Iya. Bukan disalahgunakan Pak Lamsan, tapi identik dia pergunakan. Dia pergunakan. Kenapa kita pelakuannya? Dia katakan dia Kristen, tapi dia melanggar 10 perintah Tuhan. Akan begitu. Kan bertolak belakang. Dia membunuh, dia memperkosa, dia mencuri barang-barang dari Indonesia bawa ke negeri sana. Kan sudah tidak benar dalil itu. Enggak benar kan? Tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Enggak banget gitu loh. Nah, menurut Pak Lamsan, makanya kita usir Belanda. Iya. Makanya kita usir Belanda. Ya. Tapi persoalannya Pak Lamsan, setelah Belanda diusir kok Bible-nya ditinggal di Nusantara gitu. Dipakai. Bible itu apa salahnya? Tidak salah kan? Apa salahnya Bible? Ajarannya bagus. Artinya Bible yang Pak Lamsan pegang ini ya itu warisan dari penjajah, betul ya? Iya, betul. Iya, betul. Tinggal Andi ya. Iya. Tuhan menggunakan iblis. Tuhan menggunakan iblis, setan dan manusia-manusia jahat untuk alat supaya tercapainya maksud dan tujuan Tuhan. Iya. Gitu. Iya. Iblis juga digunakan. Orang jahat pun digunakan. Contoh iblis ya. Iblis itu menggoda Yudas ya supaya membunuh Yesus. Ya kan? Itu Tuhan gunakan. Iblis itu Tuhan gunakan supaya terlaksana maksud dan tujuan Tuhan itu. Itulah maksud dan tujuan Tuhan itu terlaksana jadinya. Begitu. Orang Belanda Tuhan gunakan barangkali membawa Bible supaya saya bisa dapat Bible, lalu saya pelajari Bible-nya, lalu kelakuan saya benar seperti apa yang perintah Bible. Begitu tadi. Jangan-jangan iblis juga yang menggoda Belanda ya Pak Lamsan ya? Ya mungkin. Maka Tuhan gunakan juga iblis loh. Perhatikan dalam Alkitab banyak. Tuhan gunakan setan, iblis, orang bodoh, orang pintar supaya tujuan Tuhan tercapai. Baca Alkitab itu banyak begitu. Tapi apa kira-kira perasaan atau Opa ini bangga nggak sih kalau warisan company ini Pak Lamsan yang dilanjutkan begitu? Loh, bangga tidak, kita berterima kasih kepada Tuhan karena rencananya tercapai. Dapat sama saya ajaran-ajaran yang benar dari Alkitab. Itu Pak Andi. Saya terima kasih ya Tuhan, terima kasih datang orang Belanda ke sini membawa Alkitab, walaupun orang Belanda orang jahat, pencuri. Maka saya bilang di dalam Alkitab itu banyak kisah-kisah orang jahat, orang penjahat, iblis pun Tuhan gunakan supaya maksud dan tujuan Tuhan itu bisa tercapai, terlaksana. Terima kasih Pak Andi. Ya. Apakah kira-kira Pak Lamsan tidak ada ingin mengucapkan penghargaan kepada para pahlawan kita yang cenderung mayoritas beragama Islam dengan jelas. Terima kasih kepada pahlawan-pahlawan itu. Ya. Tapi ke Belanda saya kurang ajar itu, Belanda itu usir itu. Walaupun dia orang Kristen. Ya, kurang ajar itu. Makanya orang Kristen banyak juga jadi pahlawan. Lihat makam pahlawan, bukan Islam semua loh. Kalau kamu jalan-jalan ke makam pahlawan, banyak itu tanda salib melawan orang Belanda. Ya. Baik.
Tapi ya alhamdulillah Pak Lamsan terbuka cakrawala berpikirnya bahwa mari kita menghormati jasa pahlawan kita yang mengusir penjajah ini gitu ya. Ulangi Pandi. Pandi ulangi dulu, suaranya nggak bagus, nggak Iya, dengar. iya. Nggak. Jadi saya apresiasi ke Pak Lamsen, memberi ucapan terima kasih, menghormati kepada para pahlawan yang telah mengusir penjajah ini kan gitu ya Pak Lamsen ya. Iya jelas lah. Gimana sih? Alhamdulillah dengan umat Islam itu mayoritas di sana itu, karena kami diperintahkan Pak Lamsen dalam ajaran Islam itu tidak boleh menyentuh, merusak kitab orang lain, agama lain satu, tidak boleh merusak rumah ibadah orang lain. Alhamdulillah dengan ajaran Islam yang kita pakai sampai detik ini, gereja-gereja yang dibangun oleh Belanda, terus kemudian Bible yang ditinggalkan oleh Belanda itu tidak kami ganggu. Itulah indahnya Islam. Terima kasih. Saya juga berterima kasih pada teman-teman Islam. Berarti Tuhan gunakan juga Islam untuk merawat, menjaga ajarannya. Ya. Ini benar ini. Orang Islam juga lah ada pernah melindungi Alkitab itu. Benar, ada sejarahnya di dalam kami. Orang-orang Islam melindungi Alkitab. Bukan sekarang aja, bukan di Indonesia saja. Dulu pernah orang Jerman, bukan orang Islam loh, membakar Alkitab semua. Tidak boleh manusia biasa atau rakyat biasa membaca Alkitab. Dikumpulin. Tapi orang Islam sembunyikan, dibantu, ada sejarah sama saya, supaya jangan hilang Alkitab ini. Jadi ada lagi yang orang aliansi di hutan-hutan sana menyembunyikan Alkitab. Jadi orang Islam pun digunakan, orang-orang bodoh pun digunakan, orang miskin pun digunakan untuk melindungi ajaran Tuhan supaya tercapai maksud dan tujuannya. Begitu Pak Andi. Terima kasih juga kepada orang Islam yang melindungi Alkitab. Ya, Pak Lamsan mungkin tahu atau mungkin lupa atau belum membaca bahwa lembaga Hindia Belanda, lembaga Bible Hindia Belanda waktu itu masih berbahasa Belanda, ingin diterjemahkan ke bahasa Melayu. Pak Lamsan mungkin lupa atau belum membacanya bahwa yang membantu menerjemahkan ke bahasa Melayu adalah ulama kami. Yang terkenal itu adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Percaya Pak Lamsan? Ya. Dia percaya tuh. Jadi begini Pak Andi, makanya dari tadi saya katakan Tuhan menggunakan, saya bukan mengatakan orang Islam berdosa ya. Tuhan menggunakan orang-orang jahat, iblis dan setan pun untuk terlaksananya maksud dan tujuan Tuhan. Jadi kita tidak heran, banyak kisah-kisah di Alkitab seperti itu. Baca di Alkitab itu banyak kisah-kisah. Seperti iblis contohnya sudah jelas ya. Iblis menggoda Judas supaya memberitahukan posisi Yesus, ditangkap orang apa? Orang Yahudi. Terlaksana itu rencana Tuhan itu. Jadi Belanda datang ke Indonesia maksudnya untuk merampok, untuk merodi, ya maksudnya bukan bawa Alkitab, bukan, tapi karena bangsa-bangsa Belanda itu ada orang Kristen, ya bawa Alkitab. Bukan perintah dari pemerintahannya, bukan perintah pemerintah, tapi dibawa sendiri oleh rakyat Belanda yang datang ke Indonesia. Mereka meminta, kami orang Kristen ini di mana kami beribadah, didirikanlah gereja sama pemerintahannya, begitu. Ya. Begitu Pak ya. Yang jelas Pak Lamsan terbuka cakrawala berpikirnya, siapapun dia, agamanya apapun, kalau membuat kejahatan itu tidak mewakili Kristen. Begitu ya Pak Lamsan ya? Nah, memang kalau berlawanan dengan ajaran Alkitab saya, bukanlah, karena Alkitab mengatakan kamu lihat dari kelakuannya. Oke, baik. Ya, Lanjut ya. Dilihat, jangan ucapannya. Oke, kita lanjut ya Pak Lamsan. Tadi Anda membahas 10 perintah Tuhan kan begitu. Ya, tapi di sana itu ada yang paling signifikan. Anda kan seorang Advent nih kan begitu ya. Ya. Di sana itu ada kuduskanlah hari Sabat. Ya. Tapi tidak semua Kristen mengimani itu Pak Lamsan. Bagaimana itu? Nggak tahu itu kenapa dia nggak ngimani. Penulis Alkitab ini adalah orang-orang yang tidak menguduskan hari Sabat. Maka saya bilang Tuhan menggunakan orang pelanggar-pelanggar hukum untuk menuliskan hukumnya. Coba bayangkan. Hukumnya murni, tetap bersih. Tapi penulisnya ada orang-orang pelanggar hukum. Coba, gimana itu? Saya juga tidak ngerti saya. Itu penulis Alkitab ini ada orang Katolik, siapa-siapa semua itu orang-orang yang tidak percaya Alkitab. Dituliskan. Makanya saya katakan, Tuhan menggunakan orang-orang jahat untuk tercapainya maksud dan tujuan Tuhan saya. Akhirnya apa? Intinya apa? Hasilnya itu ajarannya bagus.
Walaupun penulisnya tidak bagus, penulisnya tidak bagus kelakuannya, jahat semua itu. Melanggar hukum, tapi tulisannya tetap murni. Terima kasih Pak Andi. Iya. Yang paling dilanggar di sini Pak Lamsan, mohon maaf ya. Kuduskanlah hari banyak. Sabat. Yang satu ya, ya. Banyak dilanggar. Iya ya. Yang paling banyak dilanggar ini ada orang sini pelanggaran ini ada bro admin pelanggarannya berat nih. Kenapa? Dia berhari Minggu tidak berhari Sabtu. Dia bebas makan babi. Dia tidak disunat. Tanggapan Pak Lamsan bagaimana tuh orang kayak gitu? Tuhan yang menghakimi, bukan saya Pak. Saya tidak tahu itu bagaimana nanti Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Karena saya itu tidak berhak untuk menentukan ini masuk surga, ini berdosa, ini apa segala macam. Ini bukan ranah saya Pak. Maaf Pak Andi, saya tidak bisa jawab itu. Iya ya, maksud saya itu tanggapannya seperti apa? Artinya Tidak adalah bisa ditanggapi. nggak bisa ditanggapi. Tidak bisa ditanggapi Baik. karena Alkitab melarang saya untuk menghakimi orang. Tapi kalau boleh jujur Pak Lamsan, kalau perintahnya kuduskanlah hari Sabat, ya hari Minggu jangan dikuduskan dong, kan gitu. Lah, itu orang yang sudah berpikir dengan jernih. Oke. Gitu Pak ya. Makanya kita kan tergantung kita sendiri, pilihan kita. Oke. Seperti misalnya waktu Adam dan Hawa. Tuhan sudah katakan, percayalah kepada saya, ya kan? Kamu jangan makan ini ya, supaya kamu jangan mati. Tapi karena tipuan iblis dan setan, kesana dia pilih. Akhirnya dia mendapat hukuman, akibatnya mati dia. Tuhan itu mengasihi manusia, menyayangi. Tuhan akan mengembalikan hidup kekal itu kepada manusia. Itulah karyanya itu. Cara untuk menyelamatkan manusia datang ke dunia ini. Begitu Alkitab. Jadi menurut Pak Lamsan, iblis yang mempengaruhi Yudas ini masih bekerja sampai saat ini? Nah, saya tidak tahu bekerja bagaimana. Iblis itu selalu berusaha supaya rencana Tuhan itu gagal. Ternyata Tuhan juga gunakan iblis itu, dia pikir untuk menggagalkan rencana Tuhan, ternyata malah terlaksana rencana Tuhan itu. Coba, kan terbalik kan? Itulah hebatnya Tuhan kami itu. Saking begini ya, saking berpengaruhnya iblis, saudaranya iblis ini atau beranak cucunya iblis yang pernah mempengaruhi Yudas ini gitu. Sampai sekarang ini itu banyak mempengaruhi supaya tidak mengikuti perintah Tuhan. Bahkan Banyak. Tuhan, iya. Contoh saya ini, Iya. walaupun saya orang Kristen sekarang ya, mengikuti Tuhan saya, sering saya tergoda. Saya lihat Andi ini, wah uangnya banyak Pak Andi ini, sampai saya ditraktir makan-makan. Bagaimana? Saya jadi iri kadang-kadang. Bagaimana kalau saya seperti itu ya? Enak ya. Itu keirian. Padahal Alkitab tidak boleh seperti itu, dilarang seperti itu. Itu godaan setan kepada saya. Makanya saya harus tetap melihat Alkitab, jangan melihat orang. Jadi setan itu tetap bekerja sampai saat ini Pak Andi, sampai kiamat nanti. Waktu kita makan kemarin itu bukan saya yang bayar Brother Jia, ini adalah orangnya ini yang ngasih saya duit. Ya, siapapun itu saya yang tahu kan, kamu yang undang saya. Iya. Jadi saya pengen balas Pak Andi ini. Aduh Iya. Pak Andi banyak uangnya. Saya kan jadi iri juga. Masa saya makan terus saya nggak bisa bayar kan gitu. Oke. Terus kedua Pak Lamsan, kita lanjut ya, bahwa memang iblis ini memang tugasnya itu mempengaruhi manusia supaya apa? Supaya jangan mengikuti perintah Tuhan. Seperti kuduskanlah hari Sabat. Disuruh ke hari Sabat dia enggak. Dilarang makan babi dia makan babi. Disuruh sunat dia enggak sunat. Disuruh menikah sesama antara laki-laki dan perempuan, dia menikah sesama. Dia menikah sesama perempuan dan perempuan, laki-laki sama laki-laki. Dalam gereja pula lagi. Menurut Pak Lamsan, ini iblis masih kerja apa enggak sih? Loh, dari tadi kan sudah ngomong saya Pak Andi. Sampai dunia kiamat. Oh, baik Pak Lamsan, makasih. Jujur bagus loh diskusi Pak Lamsan, jujur gitu loh ya. Jadi harus tahu selanya teman-teman gitu ya. Nah ini ada di sini teman kita dari Katolik nih. Tapi saya nggak ngadu domba loh ya. Pak Lamsannya izin ya, saya nggak mau ngadu domba. Pak Lamsan Maaf, apa menyimak aja dulu. Saya tidak mau menghakimi orang. Pilihan orang mau ikut 10 perintah Tuhan atau tidak. Saya tidak mau nyalah-nyalahkan Pak. Ya jangan, saya jangan, Ya. benar nggak itu? Saya yang menentukan itu nanti Yesus yang menentukan ini masuk surga, ini tidak masuk surga. Andi sendiri pun nanti itu Yesus yang menentukan kamu Andi masuk surga apa tidak. Tapi yang Bukan jelas saya. Pak. Tapi yang jelas Pak, kalau melanggar perintah Tuhan, pasti dosa itu pasti tidak masuk surga. Alkitab mengatakan melanggar hukum Tuhan adalah dosa, akibat dosa adalah kematian kekal. Iya. Itu aja rumusnya. Iya, Jadi artinya dia mau ikut atau tidak. Iya, Jangan kita pilih. Gini Pak Andi, iya. kami dilarang untuk menghakimi Pak Andi. Kami tidak, saya makanya tidak pernah
pernah mengatakan kamu salah, tidak boleh gitu. Begini Pak Pantang Lamsan ya, Orang Tuhan Kristen tidak boleh menyalahkan orang, tidak ya, boleh cuma begini memberitahukan yang begini benar. ya Pak, Eh, begini ya Pak. ya. Tuhan itu yang membuat aturan. Siapapun yang melanggar, Tuhan yang mengadili. Memasukkan Iya, dia Tuhan mengadili. di surga apa neraka. Artinya adalah kalau perintah Tuhan itu jangan makan babi, kuduskan hari Sabat, wajib disunat. Siapapun yang melanggar bukan Pak Lamsan yang menghakimi, tapi Tuhan Iya, yang mengadili dia gitu loh. iya begitu Pak. Itu. Iya. Tapi boleh kita berpendapat Pak Lamsan kan sebagai senior. Ya, ajaklah mereka ke jalan yang benar supaya tidak diadili oleh Tuhan. Oh begini Pak Andi ya. Kami disuruh mengabarkan Injil. Hanya kabarkan saja. Ini loh cerita kita begini, cerita kalian begini. Jangan kita salah-salahkan dia. Nanti dia sakit hati, marah-marah nanti sama kita. Nggak boleh. Ini kata Alkitab seperti ini, kata Alkitab seperti cukup sampai itu aja. Jadi beda ajaran Alkitab dengan ajaran Al-Quran. Alkitab mengatakan jangan menyakiti hati orang. Kalau orang kita salah-salahkan, pasti sakit hati, marah dia sama kita. Nggak boleh Pak. Ya, Iya. dosa jadi dosa itu. Tapi menyampaikan kebenaran itu wajib hukumnya Pak Lamsan. Ya, tunjukkan aja Alkitab ini kebenaran. Ini loh, kata Alkitab ini tidak salah kan, tidak menyakitkan kan? Jangan kita tuduh, oh, kamu sudah melanggar ini, jangan. Alkitab mengatakan jangan mencuri. Kamu kok mencuri? Nggak boleh gitu. Alkitab mengatakan jangan mencuri. Jangan kita bilang kamu sudah mencuri ya. Gak usah marah dia sama kita. Nggak ketemu dengan nggak ketemu. Sebelum lanjut Jangan kita teman yang lain, orang. saya Mandi, ya, sebentar Mandi, supaya Ya. lebih jelas. ya. Di dalam pengabaran Injil itu, jangan tuduh-tuduh penyakit orang. Jangan tuduh-tuduh pelanggar orang. Tidak. Ajarkan Alkitab itu dengan baik. Cukup. Ya, Oke. pura-pura kita tidak tahu dia melanggar apa tidak. Itu aja cukup. Jadi kalau kita bilang kamu sudah melanggar ini, pasti marah, sakit hati, benci kepada kita Pak Andi. Tapi kan ada cara penyampaian dengan baik. Sepertinya Anda keliru loh. Kan bisa di apa ya, diolah lah tata bahasanya. Jangan menghakimi kalau mengajar kan gitu. Saya ingat dulu Pak Lamsan ya, menjadi prioritas utama tamu terhormat waktu Zakir Naik datang ke Indonesia di Bekasi begitu. Pak Lamsan itu tamu terhormat diberi fasilitas kepada panitia untuk bertanya kan begitu. Masih ingat nggak pertanyaan tuh Pak Lamsan gitu waktu itu? Oh masih. Tapi maksud dan tujuannya belum tercapai karena di terus ditahan terus. Akhirnya saya nggak bisa bertanya. Nggak langsung saya bertanya lagi. Oh insya Allah Pak Lamsan kami panitia nanti kami berusaha akan mengundang beliau lagi ke Indonesia. Tapi terhubung karena tahun-tahun politik nanti setelah itu. Insya Allah kedepannya Pak Lamsan masih diberi kesehatan kami undang kembali. Insya Allah, insya Allah. Oke, baik. Wah sudah mulai insya Allah. Terus yang teman-teman mau masuk topik ini silakan. Ini ada Pak Lamsan, Ustadz Alip. Oh, sorry Pak Andi. Ya. Ini saya sebetulnya jam tidur ini Pak Andi. Oh jam tidur ya. Iya jam tidur. Saya istirahat dulu karena saya tidak pernah larut begini malam. Udah jam berapa ini kan? Ya. Biasanya jam 9. Memang Sudah biasanya pulang. dari dulu itu memang Pak Lamsan jam 9 itu udah tidur, ini lebih setengah jam. Tapi Ustadz Alip Oke. mungkin Iya. pengen bicara sebentar sama beliau sebentar. Ya kalau Ustadz, Ya, nyapa aja. nyapa aja. Selamat malam, Opung Lamsen. Selamat malam. Insya Allah Tuhan berkati, diberi kesehatan, rezeki yang cukup. Kita bisa bersilaturahmi, berbicara lagi kapan-kapan. Ya, sampai ketemu lagi ya. Oke. Tapi udah lupa dengan saya ya. Makasih. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Emang udah nggak connect kayaknya diajak ngomong. Kalau saya itu dengan Pak Lamsan apapun dia sebagaimanapun dia marahnya, kalau dengar suaraku pasti langsung adem. Dari dulu kan kita upaya kita bersahabat. Bagaimana Bro Admin? Ada yang tidak ingin Ya. disampaikan? Yang pakai kacamata itu ya Bang Handi ya? Yang ada videonya bertanya sama Ustaz Zakir Naik. Iya betul itu ya. Pak Lamsan itu. Yang ada videonya itu. Ya saya ulang pertanyaannya ya. YouTube Bang Rasid. Iya, Saya Lamsan Naibaho kan begitu ya. Saya ingin bertanya, apabila pertanyaan saya bisa dijawab dengan benar, saya akan bersyahadat. Tepuk tangan semua hadirin. Ya. Kan begitu toh. Iya, iya. Saya Lamsan Naibaho tidak minum kopi, tidak minum alkohol, tidak merokok, tidak makan cumi, tidak makan udang, tidak dan tidak makan babi. Kayak lagu tidak Roma. dan tidak. Hah? Kan gitu. Tapi lagi musyrik. Tidak minum alkohol, tidak rokok, tidak prostitusi, tapi musyrik. Nah, itu.
Itu alasan salah, Ya, kita Brother Hendy. Enggak, begini Brother Jia, beliau dulu ini waktu ada Zakir Naik datang ke Indonesia, memang diberi kesempatan kepada teman kita Kristen untuk bertanya. Kebetulan Pak Lamsen tadi ini penanya gitu waktu itu. Saya sudah lihat itu video Brother Hendy yang orang itu cerita seperti itu. Saya tidak minum alkohol, saya tidak prostitusi, saya tidak rokok. Iya, Tapi jalan musyrik, Jesus Tuhan. iya. Itu alasan brother. Tapi beliau asik kok, Pak Lamsen itu sebenarnya orang diskusi, yang penting kita tahu selanya. Dia, iya, kita tahu selanya, jangan dipaksa menjawab, biarkan saja. Bagaimana kita menggalinya kan begitu. Tapi kalau langsung ditekan belum ada pengantarnya, ya beliau biasa juga mengeluarkan kata yang nggak pantas kan gitu. Dari kita aja sih. Saya udah pernah ketemu beliau, orangnya baik kok. Nah, semoga saja, karena udah sering mengucapkan istilah-istilah Islam loh. Insya Allah, assalamualaikum kan gitu ya, Ustaz ya. Orangnya baik ya, nggak makan sabun. Oh, jangankan Iya. sabun, oli aja nggak pernah diminum. Kalau di MDM aku selalu jadi umpan untuk diskusi dengan dia berjam-jam. Ikuti narasi dia, ikuti aja. Nanti tercipta kelucuan dengan sendirinya kok. Betul sekali. Beliau asik kok. Brother Zia lagi di Indonesia ya? Berarti. Alhamdulillah Iya. sekarang dalam Indonesia. Iya, soalnya kalau jarang nongol pasti lagi di luar, lagi sibuk. Kalau sudah Indonesia berarti aku nanti telepon ya. Oke. Iya, kapan kita kopdar aja, sekalian aja kopdar Bang Handi. Brother Jia nggak bisa ditemui, nggak bisa. Oh, Beliau ada hal-hal tertentu. iya siap. Sinyalnya bagus kalau di Indonesia tuh, Ustaz Muhammad Zia. Brother Jia itu orangnya sibuk, bukan nggak mau ketemu, tapi ada hal-hal Di yang dalam Dubai itu memang brother bosan. Dalam Dubai, coba tinggal dalam Dubai brother, ada bosan bro. Gak ada teman, gak ada orang mau jalan-jalan, gak ada apa socialization, gak ada di sana bro. Orang gak ada social di sana. stay at home yo, stay at home. Mobil-mobil mahal banyak. Ya buat apa? Pak Jero diangkut pasir. Mobil mahal itu tidak ada koneksi brother dengan social ya. Social artinya iya. teman yang duduk dalam cafe, yang cerita, kopi, ya kan? Dan social seperti Indonesia dan Pakistan, social orang sudah malam orang mau ketemu dengan teman-teman ya. Di sana Kayak gak ada ini ya. seperti itu, jam 8, jam 9 orang mau dalam rumah. Kayak lockdown ya. Stay at home ya, stay home gitu ya, nggak Ya ada. seperti lockdown, betul. Ya, kayak lockdown gitu. Betul. Oh, nah ini ya nafsi-nafsi orang di sana ya. Enggak, bukan nafsi-nafsi, memang di sana orang ibadah. Habis kerja pulang ke rumah ya ibadah. Mau kemana? Nggak ada hiburan malam. Iya. Oh, Mau ngapain? nggak ada kafe ya. Ya nggak ada ancol di sana, nggak ada kafe, nggak ada karaoke gitu. No alkohol. Karaoke gak ada tapi kafe ada banyak, tapi orang nggak mau. Oh, Di sana itu orang pakai kafe untuk business deal. Duduk di dalam kafe untuk cerita business deal, brother. iya. Saya dulu waktu nggak di sana 10 tahun saya buka kafe, nggak ada yang datang gitu. Oh iya, Deng Handi. Tapodangi engka apa sana dia kan sering ini toli makirin nikel. Siapa tahu sampai kapal lah untuk ngirim nikel. Nanti saya Enggak. teleponan aja nanti. Iya. Ada yang baru masuk Arden. Selamat malam. Oh ya, selamat malam Bapak Arden. Ya, selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang Pak Arden ya. Pak Andi, saya mau nanya, boleh nggak? Kepada siapa Bang? Ya, dua-duanya kalau bisa. Abang Muslim ya? Iya, Muslim. Iya. Mau ya silakan. Ini saya punya temen Katolik. Di kitabnya itu ada Tuhannya namanya Allah. Kan sama itu sama saya. Saya berdua tuh bingung. Oke. Kok bisa sama itu gimana ya, Bang Andi? Begini Bang. Di dalam original text Bible itu tidak ada akar kata Allah di sana. Gitu ya. Tapi sebenarnya di sana itu kalau di PL itu ya baik dia pakai Elohim, Yahweh, Yehovah, Adonai, terserah.
Kalau di perjanjian baru itu sebenarnya itu Theos atau Tuhan. LAI mempergunakan kata ini karena mayoritas Indonesia Muslim. Ya Anda nanti diskusikan di sana bahwa Allah yang Anda maksud di sini siapa. Nah, menurut mereka Allah itu adalah bukan proper name tapi generic name. Allah itu jabatan. Padahal Allah itu adalah nama sembahan umat Islam. Jadi makanya kalian sering dibalik, tiada Allah selain Tuhan, tiada Allah selain Yesus. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, ini salah penempatan kata itu, Bang. Ya, mudah-mudahan Abang belajar lagi, luruskan mereka. Itu aja sih, Bang. Oh iya, makasih Bang Ade. Kalau saya belum bisa. Sebenarnya dia itu boleh pakai kata Allah, tapi sembahlah Allah itu. Makanya Kristen dari luar negeri itu kok Kristen di Indonesia kok gini banget kayak menyembah sembahannya umat Islam gitu. Nah, Ya itu saya bingungnya Pak Bang Ade. ya. Sama Bible di Indonesia dibawa ke luar negeri itu, ya orang luar, orang sana itu nggak bisa pakai karena di luar negeri itu nggak ada kata Allah gitu, terutama di kawasan Eropa, Amerika dan sekitarnya ya, tidak ada kata Allah itu, semuanya adalah God gitu, kecuali di Arab. Tapi kalau di Arab itu konsisten bahwa Allah itu sembahan, sebagaimana di Kamus Al-Munjid dan Alkitabul Muqaddas di sana itu Allah itu adalah ismu, nama gitu ya. Nggak tahu di Indonesia nih ada Allah huruf besar semua, ada Allah hanya saja, ada Allah huruf kecil semua. Tapi huruf kecil semua ini Allah ini sudah dihapus oleh LAI di TB2 menjadi ilah, sebagaimana di Kejadian 20 kalau nggak salah nomor 1 itu, jangan ada padamu ilah-ilah lain, udah diganti. Yang lama itu jangan ada padamu Allah-Allah lain, sekarang udah diganti jangan ada padamu ilah lain. Udah berubah itu Ustaz Alif ya, TB2 itu. Jadi teman-teman juga harus update lah ilmunya ya, jangan pakai keimanan lama. Keimanan Cuma sayangnya 2023. nggak sempurna dia. Kemarin buka datanya ya. Enggak. Mereka perlu belajar lagi lah. Ambon, naik Ambon. Ambon, yuk naik yuk, bisa yuk. Bro admin, kamu udah update data, update keimanan, Bro admin. Jangan terlalu tutup erok update terus Bang Andi. Harus update terus. Tuhannya udah diupdate juga belum Tuhannya? Iya, masalah nama Allah gimana Bro admin? Udah ketemu solusinya? Yang kita ikutin update aja. Kira-kira belum ganti ya. Kata Bro gitu. kata bro admin katanya kan itu kalimatullah katanya di situ Allah alif lam lam ha. Nah kalau ini kan bahasa Indonesia ALLAH. Beda dong katanya, beda huruf. Gue gitu bener sih, bener untuk standar orang polos. Iya, polos kan memang polos. Standar polos. Selamat malam Bang Kom Alba. Bro admin ini kalem. Apa kata LAI deh? Manut ya. Halo, selamat malam. Ntar dulu ada teleponnya dulu. Kayak dinaikin. Hah? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Protestan apa Katolik, Bang? Waalaikumsalam. Islam saya. Oh. Hostnya tahu kok. Iya. Mau nanya apa Bang Kom? Ke Bang Handi ya, kangen ya? Iya, kangennya sama Bang Handi sama host ini. Oh gitu ya. Sama Bunda Rahma lagi. Oh iya. Kenapa? Huruf keypadnya udah pada habis Bang? Udah pada jatuh-jatuhan ya? Enggak. Mau nanya apa ke Bang Handi? Mau nanya Bang. Ya. Saya mau nanya sama Bang Handi. Bang Handi. Tolong Hello, dong everyone. jangan galak-galak sama Oten. Nggak ada yang galak Bang. Hey everyone, how are you? Dia paling halus tahu Bang Handi tuh sama Oten Bang Kom. Paling halus dia. Sebenarnya Bang Handi itu halus, cuman suaranya aja yang menggetar-getar biasanya. Kayak apalagi Bang suara paling adem. Kom Alba ini Kristen apa? Maksudnya Bang Handi jangan Dia kangen sama Bang galak-galak, Handi. maksudnya jangan setengah-setengah galaknya gitu. Maksudnya. Buset.
Buset. Udah pengen Bang nyoblos Hamdi, gue. Bang Sidik itu suaranya menggelegar, bikin rahim wanita panas. Kami sebenarnya tuh nggak galak, tapi komit dan tegas, tidak bertele-tele begitu. Berbicara apa adanya sesuai data dan tidak pernah mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terukur kita. Kita kan diajarkan udah ula sabili rabbika bil hikmah begitu. Kita nggak boleh menyampaikan hal-hal yang kalaupun dalam hal berdiskusi biasanya kita kepancing yang manusiawi. Kan di akhir sesi kita saling memaafkan tahu juga. Buktinya bro admin ini, waduh sudah kalau nggak salah dulu tahun 1928 itu bro admin ini teman saya loh. Coba hitung berapa tahun sudah itu berteman. Lama ya bang. Iya. Tapi karena keimanannya nggak update jadinya agak-agak lost pertemanannya. Salah. Kalau update terus, cuman nggak ganti kan gitu. Tadi Kalau Tapi- update terus. bro Tapi admin Bang tadi Andi jujur, Nah, saya suka loh dengan pribadinya ya lu jangan boleh suka sesama laki-laki loh. Bro admin ini. Iya. Beda loh Laki. dengan Boleh bro saling admin menikahi lain. loh. Dia lebih Bro admin jujur. laki-laki bro admin laki-laki ya, maaf ya. Ingat. mungkin itu rumahnya rumah pribadi, mobilnya mobil pribadi gitu. Sukanya itu dalam apa? Dalam diskusi. Oh ngomong dong dari tadi. Dalam cara dia berbahasa itu yang saya suka. Kira-kira Kalau enggak Seperti ini. buka bahasan boleh nggak sih nanya aku sama bro admin? Boleh tanggapannya. Silakan. Silakan. Tanggapannya Enggak. Hamsan aja tadi. Oh, aku baru gabung kalau Pak Lamsen masalahnya. Tadi nggak Masalah tahu, ini Bang. Doa tadi, kepada Yesus hari itu Sabat. orang Kristen ya. Hari Sabat. Bang Andi, Pak Lamsen tuh yang pakai jas itu, kacamata Iya. orangnya agak hitam pakai jas. Iya, Yang di YouTube itu benar. Yang disebutin hitamnya bang bro. Ya kan sering ketemu di Zoom juga zaman dulu. Lu. Oh iya. Jangan hitam bilangnya, Hitam tapi nggak putih, putih hitam. gitu. Irang gitu. Oh iya sorry. Ya, Bang bro. Iya, sorry. Sampai mau itu loh. Irang. Sorry. Maaf. Extra jos susu kayaknya enak nih. Extra jos susu. Nah itu tuh. Sekarang udah nggak boleh extra jos. Silakan Ustaz Alif ke bro admin apa kek? Apa Bang Alif? Ya. Sayangnya aku ke bro admin lagi nanyain. Ini sebenarnya sering dibahas juga sih. Saya ingin tahu penjelasannya gimana yang Yesus bilang. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Itu maksudnya gimana bro admin? Buset. Ayat berapa coba? Markus 9 49 kayak 49 ya. Markus 9:49. 3 angka. Aduh, maknanya rumit ditafsirkan ini. Kalimatnya sederhana sekali itu terus. Assalamualaikum, kakak reba semua. Waalaikumsalam. Ada cek, ada cek. Waduh. Bang Andi, tanggal berapa kita nanti flightnya? Apa diskusi brother? Itu digarami dengan api. Hello. Markus 9:49. Brother Hendy, topik apa untuk diskusi? Topinya itu ada tadi tuh digarami dengan api. Oh. Sederhana kalimatnya kok tafsirnya ruwet tuh gimana maksudnya bro admin? Ya banyak sih, banyak penafsiran sih. Rata-rata kemungkinan. Ya. Probability ya. Kemungkinan Ya. yang paling mungkin apa kira-kira? Kemungkinan paling mungkin. Kalau paling mungkin itu ya Andres Tingki mungkin kak. Iya. Apa sih yang nggak tahu sih Bang Alif? Kita ngikut ini aja wis, apa namanya, ikut perikopnya skip. aja. Ganti, Perikopnya ganti, berbicara Brother Edip, siapa yang Markus apa menyesatkan itu? orang tentang garam. Markus Markus 9:49. 9 Markus 9:49. 49. Mak
Itu kan gini ya, ayat sebelumnya kan ini kan mengenai dan jika matamu menyesatkan engkau cungkilah karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai dan tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Aduh, guguknya lagi Aduh. jawab. Apaan tuh? Marah tuh. Apaan Nah, tuh? ini kalimatnya sederhana, karena setiap orang akan digarami dengan api. Ini menarik ini. Kalau nggak bisa skip aja ganti. Bentar. Buset. Bro, liket dulu dong, Bang Bro. Liket dulu. Belum makan dia tuh berarti gugup Iya. belum makan itu. Diam bro admin. Iya, ringkasnya nih. Ringkasnya Bang Alip, intinya itu menjaga iman, menghindari tindakan yang menyebabkan kesesatan. Jadi intinya tanggung jawab dengan pengaruh kita terhadap orang lain. Itu penafsiran ayat berapa? Itu tadi penafsiran Deuteronomy konteksnya. 42 Deuteronomy 4:24 itu. Deuteronomy. Tafsirkan dari Deuteronomy 4:24 Brother Elif. Deuteronomy itu yang mana? Deuteronomy 4:24 dan Hebrews 12:29 yang Brother tafsirkan. Untuk ayat Markus 9:49. Deuteronomy itu yang mana ya kalau di versi ini? Kayaknya nggak ada di Saya sini. nggak tahu bahasa Indonesia apa itu namanya Deuteronomy. Apa ya? Yang Bukan brother Tesalonika di ya. sini tafsirkan Markus 9 ayat 49 itu dari Deuteronomy 4:24 dan Hebrews 12:29. Ulangan. Tapi itu tafsir, ya, tafsir itu tidak benar itu. Bro admin mana? Deuteronomy itu yang mana? Ulangan. Oh, maksudnya Ulangan, Bang Alip. Sorry. Ulangan berapa? 4:24. Oh, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kayaknya nggak kena deh, Pak Ahi. Deuteronomy saya nggak tahu bahasa Inggris apa, brother. Bukan ulangan itu. Deuteronomy, coba kita buka di. Wis, Atau di skip aja yang mudah-mudah skip aja. Skip aja dulu. Yang lain lagi aja. Kayaknya ini memang topik agak sulit nih bro admin. No, topik itu bagus. Di Mark 9:49 Jesus kasih info orang yang dosa mau masuk api atau fire ya. Yang bertanya itu yang Jesus sudah kurbankan untuk orang dosa lain, untuk hapus dosa orang. Kenapa orang yang sudah dosa masuk api? Tapi dia tampar muka aku. Kan Di dalam Yesus Markus. sudah berkorban. Yesus sudah berkorban, tapi masih ada orang Iya. mati masuk juga Iya. neraka gitu. Padahal Iya, Yesus apa sudah yang berkorban. hasil untuk kurban untuk orang dosa lain? Oh Itu yang maksudnya. bertanya. Oh iya paham. Yesus sudah berkorban di tiang salib, kenapa masih ada orang masuk neraka? Iya. Mestinya kan sudah tidak ada dosa manusia lagi. Itulah beradmin maksudnya.
untuk cuci dosa untuk cuci dosa orang lain yang sudah kurban, disalibkan. Yang sudah salib untuk cuci dosa orang, kenapa orang masuk ke api, di dalam api? For everyone will be tested with fire. Alasan apa? Oh, Bang Bro nggak tahu bahasa Inggris kayaknya nih. Ustadz. Bukan cerita dalam bahasa. Brother Hendy, kamu bisa ulang saya itu pertanyaan saya. Itu begini maksudnya. Oh, Deuteronomi itu ulangan. Iya, ulang. Maksudnya gini. Yesus itu kan sudah menebus dosa kan itu di tiang salib. Benar ya. Kenapa mesti ada lagi orang masuk neraka? Bukankah dosanya semua sudah ditebus di tiang salib gitu loh, Bro Admin? Iya. Ya itu. Itu Bro Admin. Silakan. Iya. Mungkin ini ya penekanannya nggak tahu sih, belum tahu Bang Andi. Coba nanti tak baca dulu coba. Belum bisa menjawab. Ini Nanti aja. tak baca dulu. Pertanyaan berarti aja. Dimudahkan. Kenapa sih masih ada penghuni neraka bagi orang Kristen? Padahal kau percaya Yesus Tuhan, Yesus mati di tiang salib kan bukannya dosanya telah dihapus gitu. Itu loh pertanyaannya, Bro. Iya. Tapi konteksnya memang beda sih. Maksud dari neraka di sini. Tapi nantilah tak baca dulu. Menurut Anda itu ada nggak sih Kristen masuk neraka? Istilahnya bukan neraka ya. Oh. Jadi apa sih ya? Tapi Kalau di kita itu Markus, ada namanya berarti di dalam purgatori. Markus 9, ya, tapi berarti di dalam Markus 9 ayat 49 di sana ada api, artinya fire ya. Api itu di mana? Di dalam bumi atau di luar bumi? Yang Di Jesus neraka. yang cerita di dalam Markus. Di neraka itu berarti ya. Ini Markus Bro Admin harus mikir lagi nih. 9 bunyinya gini, karena setiap orang akan digarami dengan api. Setiap orang loh akan digarami dengan api. Iya. Menurut Bro Admin, maksudnya itu nggak ada neraka Iya begitu? ya aja, dijawab dong. Iya. Itu kan di ayat sebelumnya malah ngomongin tentang neraka itu. Iya. Bahkan ulat-ulatnya itu nggak pada mati di sana. Artinya tidak ada penebusan dosa kalau gitu. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Brother, alasan seperti itu. Jesus sudah kurban untuk orang dosa lain, untuk hapus dosa orang ya. Apa hasil untuk Jesus kurban masih orang mau masuk di dalam api? Apa hasil untuk Jesus kurban untuk dosa orang lain? Jesus sudah kurban untuk dosa orang lain. Apa hasil yang orang masih mau masuk api? Fire. Oke. Ya, begini Bro Admin ya. Apa tujuannya? Kenapa Yesus sudah bersusah payah mati di tiang salib kan begitu. Tapi masih banyak orang, terutama Kristen nih, masuk di neraka dengan api di sana kan, nyala-nyala api di neraka itu. Sia-sia dong pengorbanan Yesus di tiang salib. Itu pertanyaannya pada Rizia, Bro Admin. Iya Bang Andi. Soalnya pertama gini, istilahnya kan berbeda. Neraka di sini dengan neraka yang dimaksudkan. Kalau di Katolik ada lagi namanya purgatori. Purgatori. Iya, jadi
setelah kematian itu memang kita ada yang namanya kemungkinan, misalkan seandainya orang itu masih berbuat dosa tapi bukan dosa berat. Jadi kalau istilah umumnya itu api penyucian ya, atau purgatori lah paling umum. Jadi orang bisa mendoakan orang mati begitu, sebelum sampai pada kekekalannya dia bisa didoakan di situ. Tapi ini memang khusus spesifik cuma di Katolik aja, kalau di yang lain nggak ada. Jadi di Katolik itu nggak ada nerakanya ya? Itu ya bro. Tes. Jadi menurut Bukan. gimana? Jadi Katolik nggak ada neraka gitu. Bukan, jadi istilah purgatorinya yang khusus ini cuma istilah purgatorinya. Purgatori. Sorry, sinyalku agak jelek. Lu udah mulai nggak didukung sama Roh Kudus lu. Gimana Ini ini? Kan udah mulai sepaham-pahaman. kalau kita buka keterangan ya di catatan Full Life ini di Alkitab Sabda, itu ada bisa dua peristiwa siksaan di dalam hidup ini karena dia tidak sungguh-sungguh gini, yang datang kepada mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus, atau dengan api neraka dalam kehidupan yang akan datang, yang datang kepada orang yang menolak Yesus dalam kehidupan ini. Kenapa bisa begitu ya berarti? Atau skip Iya, dulu bener. itu ya? Yang lain deh, kayaknya bro admin susah deh ini menentukan neraka ada apa enggaknya. Sorry, sinyalnya. Nggak Iya. siap bahas neraka dia. Nggak siap. Enggak, soalnya kalau neraka, khususnya neraka ya, ini memang versinya sendiri bang. Ada neraka, ada purgatori, ada tempat sebelum neraka. Oh. Apa bedanya itu purgatori dengan neraka, Bang? Kalau neraka ini berarti sudah kekal. Purgatori? Kalau purgatori ini berarti apa sih ya? Padang Masar. Belum. Itu Mungkin salah seperti itu itulah, maksudnya. mirip dengan itulah. Penghakiman dulu ya. Iya. Jadi misalnya ada orang yang masih punya dosa-dosa kecil begitu ya, itu setelah wafat jiwanya masuk ke purgatori dulu atau api penyucian dulu. Disitulah orang-orang bisa mendoakan orang hidup, bisa mendoakan orang mati. Kan dikatakan Yesus turun. Ada bukti kah, brother? Untuk Kalau itu ayat ada bukti, brother. pendukungnya, kalau bukti paling pakai ayat pendukung ya. Memang kalau di Katolik itu masih bisa mendoakan orang mati loh ditulis ya. neraka. Nah, kalau di Katolik itu masih bisa mendoakan orang mati. Kalau di selain Katolik nggak bisa karena pakai pengkhotbah 95. Kalau Katolik masih ada bisa mendoakan orang mati. Itu perbedaannya. Misalnya di 1 Korintus pasal 3 ayat 15. Saya aku buka sih coba. Jadi kayak terminal lah, masa transit di situ. Nah, di situ Iya, semacam itu. dipilah-pilah lah orang di situ yang mana kekal di neraka, yang mana ke surga. Pada Masar dong. Ya kayak begitu ya tadi. Ayat nomor Ya, apa? 1 mirip. Korintus? Itu namanya purgatori. Bukan burger, 3:15. bukan Burger King ya bukan. 1 Korintus, brother, ayat apa? 3:15. 1 Korintus pasal 3:15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Terus yang lain mungkin di Matius ya, Matius pasal 12 ayat 32. Purgatori. Matius pasal 12 32, iya. Biasa purgatori biasa, pakai I bisa. Api penyucian sih istilah umumnya. Cuman ini memang beda sendiri, cuman ada di Katolik, yang lain nggak ada. Terminal lah, transit. Nanti mau diangkut kemana gitu ya. Iya, jadi ya semacam itulah.
Ya disederhanakan aja. Tergantung nanti Anda mau naik bis yang ke neraka apa naik bis yang ke surga gitu ya. Iya kan. Kayak gitulah. Iya, ya gitulah pokoknya. Jadi Soalnya kalau ini beda banyak sendiri sih ya, dosamu, jadi kalau banyak dosamu ya silakan ambil tiket yang ke neraka. Kalau dosamu sedikit ya dicuci dulu di api pencucian Brother, itu. tunggu dulu Brother Hendy. Hendy tunggu dulu. 1 Korintus 3:15 itu the church and its leaders ya. Itu cerita siapa di sini? Siapa yang tulis di sini? Jesus atau siapa, brother? Paulus. Paulus. Itu persepsi Paulus bukan Jesus ya? Iya, kalau yang persepsi Yesus berarti Matius pasal 12:32. Pasal 12 32. Tunggu, brother. Pasal 12. Pasal 12, brother? 32 ayat 32. Di dalam 32 Matthew 12:32. Gak ada tulis seperti kamu yang cerita, brother. Apakah ini bunyinya? Iya, itu sumbernya. Orang Sumbernya. mengucapkan sesuatu menantang. Gak ada sumbernya di sini, brother. Oh, enggak ada. Coba yang dibaca di Korintus situ. yang kamu Ada yang kasih itu statement Paulus bukan Jesus, tapi di dalam Matius 12:32 tidak ada yang kamu seperti yang kamu cerita, brother. Di situ ada yang diampuni. Bunda Rema bisa baca dalam bahasa Indonesia. Matius 12:32. Boleh Akhi. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Berarti nggak nyambung dengan apa yang Pak Bro Admin sampaikan. Mungkin salah ayat. Dimaklumi aja lah, nggak apa. Sambungin aja lah biar. Enggak, gini. Itu kan interpretasinya dari Katolik sendiri. Jadi ada dosa yang diampuni, ada yang tidak. Di dunia yang akan datang. Dosa yang tidak diampuni menghina Roh Kudus. Iya. Jadi dosa-dosa yang lain ada yang diampuni. Ada yang diampuni di dunia yang akan datang. Ini masa pengampunan. Itu. Tapi kalau purgatori memang tentang apa? Tapi kalau mengaku Yesus Tuhan, vulgari dengan neraka. Ya udahlah, berarti terserah lu deh. Mas Aha, John. Waduh. Ada yang mau ditanggapi? Adanya Bang Gandhi, masa. Yo. Ada yang mau ditanggapi atau yang mau ditanyakan? Tadi tentang apa? Neraka ya? Nyimak dulu lah. Aku Begini John. belum tahu lagi ngomong apa. Gini ini topiknya tadi nih. Apakah ada orang Kristen masuk neraka? Kalau ada berarti sia-sia dong pengorbanan Yesus di tiang salib. Itu topiknya, silakan. Oh iya. Nggak ngomongin Adam kedua ya, enggak ya? Lanjut. Orang Kristen KTP ya pasti ada. Yang Kristen KTP ya, yang Kristen KTP bagaimana? Yang nggak percaya Yesus, yang main-main ikut Yesus gitu. Artinya dia nggak sungguh-sungguh. Dia melakukan dosa sesuka-suka hatinya, dia nggak mau bertobat, nggak mau berjuang gitu. Bukankah dosanya sudah ditebus di tiang salib? Sudah ditebus, tapi dia bermain-main, intinya dia tidak mau bertobat gitu loh. Ya, dia mau bertobat mau enggak, kan dosanya udah nggak ada, udah ditebus. Iya. Tetap dia. Brother John, dosa sudah hapus, kenapa orang mau tobat? Itu tidak masuk akal, Brother John. Yang orang sudah hapus gitu dosa loh, untuk saya. Misal dia sudah hapus dosa untuk kenapa saya
yang dosa hapus waktu sudah salib. Kenapa saya tobat yang sudah Jesus sudah hapus dosa saya. Selesai itu, sudah salib, sudah ada sakit, semua darah keluar dari badan Jesus. Semua proses sudah bro, untuk hapus dosa. Yang kenapa saya tobat, yang kenapa saya masih masuk mereka, yang Jesus sudah hapus dosa. Artinya, Jesus tidak hapus dosa. Yang sudah hapus dosa, yang benar-benar hapus dosa, kenapa saya tobat? Silakan lanjut, brother. Ya, Yesus kan udah tebus kan dosa kita nih, manusia yang percaya sama dia. Nah, tapi di suatu saat dia mengkhianati Yesus, artinya dia tidak ikut Yesus sungguh-sungguh, artinya dia meninggalkan Yesus. Nah, disitulah dia tidak masuk surga, dia masuk neraka. Gitu loh. Berarti karya penyelamatan yang dilakukan Yesus di tiang salib itu Sia-sia. bukan untuk Oh, nggak sia-sia. menyelamatkan Bagi semua yang orang. percaya dia, nggak sia-sia. Yang percaya dia Tuhan Juru Selamat dan yang mau berusaha. Intinya Yesus itu melihat hati. Kalau hatinya sungguh-sungguh, Tuhan Yesus akan membawa dia ke surga. Walaupun dia masih berdosa, tapi kasih karunia Tuhan itu besar gitu. Yang lebih Lebih besar eksplisit, dari dosanya. yang lebih eksplisit dosa seperti apa contohnya, Bang? Ya dosa apa saja, yang penting dia mau bertobat, gitu loh, berusaha. Tuhan Berarti akan jaminan, mengampuninya, gitu loh. berarti jaminan Yesus tersiksa. Berarti Oh, Yesus masih ada jamin, Yesus perhitungan. jamin. Yesus Berarti masih jamin. ada perhitungan, Bang John. Berarti masih ada perhitungan amal kebaikan gitu loh. Berarti nggak berfungsi. Enggak. Dulu 2 menit. Enggak, Yesus tuh lihat hati, lihat John, hatinya apa bertobat. definisi tobat? John, apa definisi tobat? Dalam Hatinya agama Kristen. berbalik gitu loh, hatinya berbalik kepada Tuhan. Artinya, misal orang Kristen zina, misal ya. Yang sudah tobat, saya gak mau lagi. Oke? Ya. Oke? Tapi itu dosa. Pertama dosa, baru yang tobat, baru yang hapus dosa ya. Itu diampuni kalau dia mau bertobat. Iya, ampuni hapus dosa ya. Atau tidak? Ya. Yang tapi hapus dosa itu sudah sebelum dari Jesus. Kalau dia datang bertobat, dia diampuni terus menerus gitu loh. Selama dia masih ada nafas gitu. Di mana tulis seperti itu berada dalam Bible? Loh, ini selama dia masih hidup, dia punya kesempatan selalu untuk datang pada Yesus. Ya, brother, terserah itu kamu sekarang asumsi di sini tapi tidak ada bukti, bro. Yesus di Alkitab selalu bilang bertobat lah. Berarti Yang gini, penting niat Bang hatinya, John. niat hatinya gitu loh, mau Bang John. berusaha. Ya. Perintah bertobat itu kan sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Yesus. Sepakat ya? Ya. Nah, mereka yang bertobat dan melakukan kebaikan itu juga masuk surga juga ya? Enggak. Harus Yesus, melalui Yesus, nggak bisa tanpa Yesus. Loh. Kok gitu? Iya, memang Yesus harus lewat. Kan mereka nggak kenal Yesus, belum ada Yesus, gimana sih? Yesus kan mati, turun ke dalam kerajaan maut. Dia memberitakan Injil ketika 3 hari itu. Loh, Dia zaman memberitakan Musa, Injil kepada zaman orang-orang Yeskel. mati. Gitu loh. Waktu dia mati 3 hari 3 malam itu, dia turun ke dalam kerajaan maut, menyampaikan kabar baik itu untuk menyelamatkan kabar orang baik yang apa? sudah mati. Kabar baik apa? Itu keselamatan oleh darahnya gitu loh. Keselamatan oleh darahnya. Kan mereka sudah Iya. bertobat, bro. Udah, itu kan sudah Harus lewat Tuhan dia, harus lewat Yesus, nggak bisa tanpa Yesus. Loh,